너 오늘 나랑 마무리 짓자. 죽여. Cerita tentang seseorang yang bernama Kim Dukpal, di mana dia adalah seorang gangster yang pengen banget bersekolah dan dia adalah orang nomor 2 terkuat di tempatnya dia setelah bosnya. Siapapun yang macam-macam kepada gengnya mereka bakal dia habisi secara langsung di tempat itu juga. Nah, di sini kebetulan dia memiliki dua orang rekan yang cukup akrab sama dia. Salah satunya adalah Dongsu. Kebetulan Kim Dukpal ini kan pengen banget bersekolah. Jadi pada malam itu anggota-anggotanya mengantarkan dia untuk bertemu dengan bos mereka. Yaps, orang yang paling kuat dan nomor 1 di tempat mereka. Ini dia sosoknya. Nah, di sini Dukpal itu mengatakan bahwa dia berkeinginan untuk bersekolah lagi dan dia bakal mengikuti ujian. Tapi masalahnya bosnya dia menyuruh Dukpal ini untuk mengambil alih untuk memimpin geng mereka. Jadi dia bilang udahlah nggak usah sekolah gitu kan. Cuma walaupun dia seorang gangster, Dukpal itu tetap pengen untuk meneruskan pendidikannya. Jadi dia pengen berpikir pada malam itu dan menyuruh anggota-anggotanya untuk pergi pulang terlebih dahulu. Nah, ketika dia lagi mencari udara segar, tiba-tiba aja dia melihat seorang anak yang bernama Song Ihon di atas jembatan lagi manjat-manjat gitu kan. Nah, setelah dia perhatikan kok ini anak kayak mau bunuh. Karena khawatir banget dengan keadaan Song Ihon ini, jadi dia menghampirin ke sana untuk mencoba menyelamatkan Ihon. Nah, ketika itu Ihon melompat dan pergi ke arahnya Kim Dukpal dan mereka ketabrak sama bus yang untung aja mereka berdua itu nggak kenapa-kenapa. Dan sebenarnya Dukpal itu sempat sadar tapi dia malah ditabrak lagi sama mobil. Dan keesokan harinya ketika dia terbangun, dia merasa bahwa tubuhnya itu seperti ada sesuatu yang aneh. Dan ketika dia berkaca bahwa dia menganggap dia lagi bermimpi karena dia ada di tubuh seorang anak yang tadi malam dia jumpa, Song Yehon. Nah, ketika dia keluar itu kan ada anak buahnya yang nungguin dia dan dia menjelaskan kok misalkan dia itu adalah Kim Dukpal. Tapi nggak mungkin mereka percaya dengan penampilan dia yang seperti ini, ya kan? 야, 장난치지 말고 빨리 너. Setelah itu mereka meminta pertanggungjawaban dari Song Ihon karena sudah membuat bos mereka Kim Dukpal meninggoy dan mereka pun langsung membawa dia ke pemakaman Kim Dukpal. Betapa kagetnya dong jiwa Dukpal kan setelah melihat bahwa dirinya itu udah meninggoy. Dan di sini dia mencoba menjelaskan sama mereka bahwa dia itu Kim Dukpal gitu. Tapi karena penampilan dia seperti itu gak ada yang percaya, termasuk bosnya dia. Dan bosnya bilang udah pergi aja hingga mereka melepaskan Song Ihon. Dan akhirnya dia pergi ke rumah sakit untuk memastikan dan melihat tubuhnya sendiri. Dan betul aja dong, ketika dia buka, benar aja itu adalah tubuhnya Kim Dukpal udah meninggoy. Dan keesokan harinya itu tubuh Dukpal udah menjadi abu. Dan dia bertanya gimana caranya balikin jiwa gitu kan. Si orang itu bilang bahwa ya ini orang rada-rada gila kali ya. Dan dia pun mencoba untuk mengembalikan rohnya dengan melompat lagi. Dan dia melompatlah ke atas bus. Dan keesokan harinya ketika dia terbangun, dikira bakal balik lagi ke tubuh aslinya, tapi tetap saja tidak. Dia nggak sadar bahwa dia udah pingsan selama beberapa hari dan tetap di dalam tubuhnya Song Ihon. Setelah itu dia pergilah ke pemakamannya Kim Dukpal dan mencoba untuk berbicara dengan dirinya sendiri ya, dengan tubuhnya gitu kan. Jadi dia bilang ya mungkin dia bakal menghadapi dan juga menjalani semua ini. Dan ketika dia balik ke rumah sakit, datanglah seorang tante-tante berbaju biru. Nah, ternyata dia pikir itu kan ibunya, cuma ternyata dia itu adalah sekretaris dari ayahnya dia yang ternyata sering banget ikut campur terhadap hidupnya Song Ihon. Dan dia bilang dia pening ngurusin ibunya Ihon. Dan ketika Ihon menemukan HP-nya, dia mencoba ngecek handphone tersebut. Ternyata di sana adalah catatan harian dari Song Ihon versi lama gitu kan. Jadi di sana dia menceritakan bahwa dirinya itu nggak mau sekolah karena dia dirudung sama teman-temannya dia. Pokoknya itu kayak parah banget. Dia disuruh sama teman-temannya untuk mencuri, untuk ngambil perhiasan, dan akhirnya diberikan sama geng-geng yang udah ngerudung si Song Ihon ini. Dan itu mereka lakukan secara terus-menerus sama dia. Nah, Dukpal yang ngebaca itu kayak kesel banget dan juga gedek banget. Dan dia memiliki semangat lagi untuk bersekolah dan hidup ketika dia tahu bahwa temen yang bernama Choi Se-kyung itu berada satu kelas sama dia. Tapi dia difitnah nih sama si Dak Zal ini dan bilang bahwa dia seorang penguntit. Dan mereka pun terus menerus menyiksa si Song Ye-hon ini. Dan sebenarnya Se-kyung sempat ngelihat hal itu, tapi karena Se-kyung mikir
Kalau Ihon itu nguntit dia, jadinya dia memilih untuk menjauh gitu. Nah setelah itulah Kim Dokpal bertekad untuk membantu Ihon. Nah setelah itu kan dia balik ke rumahnya dan bertemulah dengan ART-nya Song Ihon. Dan ternyata Ihon itu anak dari konglomerat gitu kan. Dan ini adalah si ART-nya yang baik banget sama dia. Dan inilah ibunya yang sering banget mabok-mabokan demi menghilangkan masalah hidupnya. Dan diceritakan sama ART-nya, si sekretaris yang datang ke rumah sakit yang tadi tuh si mbak berbaju biru sering datang ke rumahnya pasca Ihon itu kecelakaan dan juga memberikan minuman kepada ibunya demi mendapatkan posisi sebagai simpanan ayahnya. Dia pengen diakuin gitu loh, padahal kan ada istri sahnya. Dan disinilah dia tahu bahwa dia adalah putra dari pimpinan Oak Construction yang merupakan 3 perusahaan teratas di sana. Nah setelah itu kan dia bakal mengubah penampilannya. Pertama dia bakal memotong rambutnya dan beginilah hasilnya, sangat-sangat berbeda nyata ya kan, lebih mantap seperti ini. Nah setelah itu dia juga pergi ke toko buku untuk memberi beberapa buku untuk dia gunakan sebagai ke sekolah besok. Dan disanalah akhirnya bertemu dengan Choi Se-kyung lagi. Se-kyung kayak kaget gitu ketika dia bertemu lagi dengan Song Ye-hon. Cuma karena ini kan jiwanya Dokpal, dia jangan nggak inget dong. Jadi dia itu meminta Se-kyung untuk membantu dia memilih beberapa buku yang dia butuhkan. Cuma di sini Se-kyung tuh berharap bahwa Ihun tuh kayak kenal dia gitu, tapi ternyata kagak sama sekali nggak sesuai dengan harapannya dia gitu. Nah Ihun juga beranggapan bahwa sosok Se-kyung ini bakal populer di antara teman-teman ceweknya terutama gitu kan. Nah setelah itu si Ihun pergi dan Se-kyung berpikir bahwa apakah itu cuma mirip aja sama temannya atau tubuhnya doang yang mirip, karena sifatnya kayak beda banget gitu loh. Nah terus keesokan harinya Ihun tuh kan sering banget berolahraga karena dia harus tetap fit walaupun dia ada di tubuhnya si Song Ye-hon yang dianggap itu kayak lemah gitu loh. Jadi dia harus sering berolahraga untuk membuat tubuhnya itu menjadi lebih lincah gitu. Hingga keesokan harinya dia masuk ke sekolah untuk pertama kalinya setelah kejadian dia kecelakaan itu ya kan. Dan ketika dia masuk ke kelas, teman-teman itu kayak heran banget, bahkan hampir nggak mengenali penampilan dari Song Ye-hon, orang yang juga ternyata mereka kenal sebelumnya. Dan ternyata dia sekelas dengan Choi Se-kyung. Di sini Se-kyung tuh heran, wah apakah betul kalau misalkan ini adalah Song Ye-hon yang dia kenal dulu. Dan ketika dipanggil beneran aja dong, namanya adalah Song Ye-hon. Nah setelah itu si Hong Jae-min yang merupakan ketua geng yang sering banget ngerudung si Ye-hon datang menghampiri dia dan ngajak berantem seperti biasa ya kan. Terus Ye-hon bilang, kenapa? Kangen sama gua? Hah? Gitu kan. Nah karena nggak terima, Jaemin langsung ngajak Ihon pergi ke belakang sekolah dan mereka bakal memberikan sedikit pelajaran sama Ihon untuk mengingatkan dia kembali gitu kan. Tapi Ihon itu nggak takut sama sekali dan dia juga mencoba untuk melawan mereka. Dia bilang, udah kalian duluan yang mukul aku nggak akan membiarkan anak-anak mukul aku duluan. Nah teman-temannya menganggap dia itu kayak songong banget dan dia mencoba ngelawan. Tapi karena belum terbiasa dengan tubuhnya Ihon, jadinya Dokpal tuh menjadi lemah dan akhirnya dia pun dipukul sama Jaemin hingga akhirnya dia itu jatuh pingsan. Kayaknya walaupun dia sering olahraga, Dokpal harus tetap membiasakan diri agar tubuh Song Ye-hon yang sekarang itu bisa lebih lincah gitu kan. Nah ketika dia pingsan, dia sempat bermimpi dia bertemu dengan Ye-hon yang asli. Nah di sini Ye-hon bilang bahwa udah nggak usah lakuin apa-apa sama tubuhku. Terus Dokpal berjanji bakal menjadikan kehidupan itu bakal lebih berwarna dan juga ditakutin sama orang lain. Nah setelah itu terbangun, ternyata ada Choi Se-kyung di sana dan mengajak dia untuk ke UKS karena ada beberapa luka di tubuhnya Song Ye-hon. Dikira bahwa Choi Se-kyung ini bakal tetap baik gitu kan sama Ye-hon dan juga menolong tanpa pamrih, tapi ternyata dia itu langsung nge-spill kalau misalkan Ye-hon itu kayak pura-pura nggak kenal dia di toko buku. Dan dia juga curiga kalau misalkan orang yang di depan dia ini bukanlah Song Ye-hon, melainkan orang yang mirip saudara kembarnya atau orang yang menyamar menjadi Song Ye-hon, karena Ye-hon yang dia kenal tuh bukan seperti ini. Dan dia tes lah, dia bilang mereka itu berteman dan Ye-hon bilang dia hilang ingatan dan mencoba untuk oke, yaudah kita perbaiki aja pertemanan kita gitu kan. Terus dia bilang, kita nggak berteman kok, kata Se-kyung. Nah kaget lah Ye-hon di sini. Terus dia coba jelaskan sama Se-kyung bahwa dia itu nggak nguntit. Dulu tuh dia nggak nguntit sama sekali, dia pengen berteman aja. Tapi si Se-kyung gak percaya dan tetap bilang bahwa dia bukanlah Song Ye-hon, karena Ye-hon yang dikenal tuh gak kayak gini sama sekali. Karena Ye-hon malas menjelaskan sama Se-kyung, akhirnya dia pergi dari sana dan bilang bahwa ya udah kita fokus ujian aja.
karena sebentar lagi mereka lulus dan bakal masuk ke universitas. Nah ternyata setelah Yihon itu masuk kelas kan, dia itu mencoba untuk mendekat dengan teman-temannya, terutama teman sebangkunya dia, yang dia lihat kok banyak kali pensil mereka berwarna-warni kayak gitu. Dan kebetulan mereka mau pergi untuk beli pensil baru, dan dia pun menawarkan diri untuk ikut sama mereka. Mereka jadi oke lah boleh gitu kan. Dan ternyata mereka bertiga diservis sama Song Yihon, dibawa sama dia menggunakan mobil pribadinya, maksudnya mobil ayahnya gitu kan. Dan juga sebelum mereka ke tempat beli pensil warna, diajak juga lah sama dia untuk makan siang di restoran mewah, bahkan ditraktir sama dia. Keesokan harinya mereka itu langsung menjadi lebih akrab gitu kan. Nah karena melihat memang kok udah agak lain nih, si Yihon ini datanglah Choi Se-kyung untuk memastikan kalau ini benar-benar Yihon ataupun tidak. Dia mengajukan pertanyaan apakah waktu PS, itu pertanyaannya. Karena Yihon nggak tahu ya kan, untung aja temannya di sana yang ngejawab, dan mereka bilang bahwa ya nggak mungkin lah Yihon nggak tahu, itu kan kayak pertanyaan dasar untuk anak-anak sekolahan gitu. Setelah itu mereka kelas olahraga, dan di sana Song Yihon memberikan penampilan yang luar biasa, dan itu membuat Choi Se-kyung semakin gak percaya kalau misalkan orang ini benar-benar Song Yihon, karena berbeda 180 derajat gitu kan. Nah ketika mereka selesai olahraga, simpanan ayahnya si sekretaris itu datang ke sekolahnya dan berencana bakal memindahkan Yihon ini ke luar negeri. Nah nggak mau lah Yihon, dia tahu akal bulus dari si mbak ini untuk menguasai harta ayah dan juga menyingkirkan ibunya. Dia memberikan peringatan sama si mbak. Dan ternyata anak buahnya Kim Duk-pal dulunya bekerja sama si mbak itu. Makin rumit nanti tuh kisahnya ya kan. Nah pada malam harinya Yihon tuh bingung menyelesaikan sebuah soal matematika karena Se-kyung bilang dia bakal ngebantu. Ya udah diminta tolong lah sama Yihon, dan langsung dibantu sama Choi Se-kyung. Dia langsung kirimkan jawaban, dan ketika dia melihat balasannya Song Yihon, dia langsung berpikir lagi bahwa oh betul nih, betul, pokoknya udah fix ini bukan Song Yihon. Dan sebenarnya permasalahan di antara mereka berdua, dulunya Yihon tuh minta tolong sama si Se-kyung, cuma dia nggak mau. Tapi Yihon nih bilang bahwa oh, ya udah kalau nggak mau gue bakal ngebocorin sifat aslimu gitu. Yang kita belum dikasih tahu sebenarnya apa yang dimaksud sama Yihon ya kan. Nah keesokan harinya Yihon tuh tetap terus berolahraga agar tubuhnya benar-benar fit. Nah setelah berolahraga dia tuh langsung mandi di pemandian air panas, dan bertemulah dia dengan kelompok geng baru gitu kan. Nah karena mereka nggak tahu siapa dia, dipencet tuh telurnya sama Song Yihon kan, sama Kim Duk-pal. Nah langsunglah mereka tunduk, dan akhirnya mereka dihormat sama Song Yihon. Dia bilang kan nggak tahu aku nih orang kelompok nomor 2 Kim Duk-pal. Nah terus mereka bertanya lah, ternyata mereka itu anak-anak buahnya dari teman-temannya si Duk-pal yang dulu bawahannya dia. Dan mereka bilang bahwa Duk-pal tuh nggak mungkin punya anak, dia itu nggak pernah nikah gitu. Terus yang ngaku-ngaku tadi siapa? Dan kayaknya anak-anak buahnya si Duk-pal dulunya udah pecah kongsi dan membentuk geng baru, terutama diketuain sama yang ini. Dan temen-temennya si Jaemin itu ternyata daftar untuk jadi anggota gangster juga. Wah, ngapain tuh mereka? 집은 어떻게 알고 찾아온 거냐? Dan pas balik ke rumah, Yihon itu tiba-tiba didatangin sama Se-kyung. Dan ternyata ibunya juga kebetulan pada saat yang bersama lagi tantrum, dan dia permisi dulu untuk ngebawa ibunya ke kamar. Dan di sanalah Se-kyung mengambil kesempatan untuk mengotak-ngatik kamarnya si Yihon, kalau misalkan ya dia temuin sesuatu yang membuktikan bahwa Yihon ini bukan Yihon yang asli. Dan akhirnya diketahuan, dan tetap aja memaksa bilang bahwa siapa kamu sebenarnya dan apa dan bagaimana keadaan dari Song Yihon yang asli. Nah diceritakanlah sama Kim Duk-pal bahwa Yihon pada malam itu setelah menemui Choi Se-kyung, dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan pembicaraan mereka belum selesai, tiba-tiba ibunya Yihon tuh kayak tantrum lagi, dan dia mencoba untuk menenangkan ibunya. Sebenarnya hidup dari Yihon yang asli ini kayak kasihan banget. Dia bahkan gak dianggap sama ibunya, dan menganggap bahwa kehadiran di Song Yihon udah menghancurkan hidupnya, terutama karirnya. Karena sebetulnya ibunya ini dulunya adalah seorang aktris yang cukup terkenal banget, tapi dianggap karena ada anaknya jadinya hidupnya hancur gitu. Dan ditenangkanlah sama Kim Duk-pal, dan hingga ibunya tertidur gitu. Setelah itu dia berjanji bakal mengantarkan si Se-kyung ini pulang gitu kan. Tapi sebelumnya Se-kyung sempat mengambil rambut ibu
ibu dan juga Song Hee-hyun untuk dia tes DNA karena dia masih nggak percaya gitu kan. Nah terus Hee-hyun sebelum ngantar Sekyung, dia ngajak Sekyung ini untuk refreshing karena udah pusing banget, dan refreshingnya itu mereka mendengarkan musik klasik gitu. Dan setelah itu ternyata Sekyung ditelepon sama ayah, dan terlihat bahwa Sekyung ini kayak takut banget sama sosok ayahnya dia. Dan ternyata Hee-hyun tahu bahwa Choi Se-kyung ini sempat mengambil sampel rambutnya dan juga ibunya si Hee-hyun. Dan dibilang ya udah simpen aja, kalau mau cek aja. Cuma udah hentikan aja semuanya. Dan dia bilang bahwa dia adalah Song Hee-hyun yang asli, jadi gak usah tambah-tambah beban pikirannya gitu loh. Setelah itu Choi Se-kyung pulang ke rumahnya, dan di sini ayahnya udah kayak marah banget dan dia mencoba menjelaskan sama ayahnya. Nah ternyata kan tadi dia bilang dia dari rumah temannya, tapi ayahnya ternyata memasang aplikasi pelacak di ponselnya, dan ayahnya tahu kalau dia itu berbohong. Dan akhirnya dia jujur, dia bilang dia sama Hee-hyun, dan dia bilang juga Hee-hyun adalah anak yang rajin banget, kan ayahnya mau dia berteman sama anak-anak yang rajin, bukan sama gangster gitu kan. Ya udah akhirnya dimaafkanlah dia sama ayahnya, karena sejatinya dia itu memiliki trauma sama ayahnya sejak kecil, karena ayahnya memang kayak didikannya keras dan juga agak lain gitu. Nah dan dia pun untuk ya mengurangi stresnya dan traumanya, dia belajar gitu. Kalau Mimin mah kegiatan lain, belajar tambah stres gak sih? Keesokan harinya Jaemin and the gang masih cari gara-gara nih sama Kim Duk-pal ya kan. Nah di sini dia langsung berikanlah pelajaran sama mereka, dan mereka pun menunjukkan video-video zaman dahulu ketika Song Hee-hyun itu mereka rudung. Emosilah Kim Duk-pal ya kan, nggak bisa nih dibiarin bocil-bocil lucu-nut ini. Ya udah dia berikanlah pelajaran sama mereka, dan akhirnya tanpa butuh waktu yang lama gitu kan, Song Hee-hyun berhasil mengalahkan mereka semua. Mereka itu cukup banyak, 5 orang kan, berhasil diberantas sama Hee-hyun. Dan di sini ditanya sama Jaemin, kok itu siapa sebenarnya, kok beneran gangster? Song Hee-hyun bilang, kenapa? Baru tahu. Kenalkan, aku adalah Kim Duk-pal, orang terkuat nomor 2. Ketika Song Hee-hyun lagi ngebalas Jaemin dan juga teman-temannya, ternyata hal itu dilihat lagi sama Choi Se-kyung. Dia teringat di masa lalu yang dulunya Hee-hyun lah yang diserang sama teman-temannya, tapi sekarang berbalik. Kemudian guru mereka datang ke sana untuk melerai mereka, dan di sini posisinya Hee-hyun itu dibelain sama gurunya karena dia tahu bahwa Jaemin and the gang itu sering jahat kepada Hee-hyun di masa lalu. Gurunya juga paham kalau misalkan Chung Hee-hyun itu berusaha untuk membela dirinya, jadi itu nggak kena marah sama sekali. Karena gurunya nih tahu persis apa yang terjadi di masa lalu. Jaemin and the gang itu nggak ada kapoknya sama sekali. Mereka tetap aja berusaha untuk mengganggu anak-anak lain. Nah karena nggak suka melihat kelakuan mereka, Hee-hyun langsung peringatkan lagi tuh Jaemin and the gangnya. Tapi tetap aja mereka nggak takut sama sekali. Bahkan ketika Hee-hyun bilang bakal ngelaporkan mereka ke komite pendisiplinan sekolah, mereka sama sekali nggak takut. Karena gak percaya kalau misalkan itu adalah Song Hee-hyun yang dulu mereka kenal, Jaemin langsung memastikan dengan melihat tanda di belakang punggungnya Hee-hyun, dan akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Song Hee-hyun yang asli. Mereka gak bisa berkutik lagi, dan Hee-hyun meminta tolong sama mereka untuk menghapus video-video yang udah mereka rekam tentang dirinya, tentang perundungannya dia. Malam harinya Song Hee-hyun itu mengisi form yang biasanya mereka gunakan untuk menentukan mereka ke kampus mana nantinya setelah tamat sekolah ya kan. Nah di situ dia menulis bahwa ada hal yang harus dilakukan, yaitu berhenti dirudung di sekolah. Terus dia juga mengatakan bahwa dia bakal berteman dengan orang lain dan juga bersosialisasi, setelah sebelumnya dia itu kan sering banget menutup diri. Bahkan dia juga pengen melindungi ibunya dia. 재민아. Keesokan harinya, Song Hee-hyun memperingatkan Jaemin and the gangnya lagi untuk jangan pernah terlambat ke sekolah. Karena itu kan sudah perjalanan mereka, kalau misalkan telat lagi, bisa-bisa Jaemin bakal diketok sama Song Hee-hyun. Dan bahkan mereka itu sama sekali nggak ada kapok-kapoknya. Lagi dan lagi Hee-hyun itu menciduk mereka ngerudung anak lain dengan meminta uang dan juga rokok kepada mereka. Diperingatkan lagi lah sama Song Hee-hyun. Karena sekarang mereka nggak berani sama Song Hee-hyun, mereka cuma diem aja dan melihat uang dan juga rokok mereka itu diambil lagi sama Song Hee-hyun. Sementara itu Choi Se-kyung berusaha untuk menganalisa DNA antara Hee-hyun dan juga ibunya dia. Dia pengen lihat apakah betul orang itu adalah Song Hee-hyun yang asli.
By the way, sebenarnya Dungsu dan juga si Abang Gemoy itu mereka sebenarnya berusaha untuk mengembalikan lagi geng mereka ketika mereka masih bersama Dukpal di zaman dahulu. Tapi mereka harus menyusun rencana lagi agar bisa mendirikan dan juga mengembalikan nama geng mereka itu. 어저께 혼나진 않았냐? Sang Ihon bertanya kepada Sekyung bagaimana keadaannya setelah mereka pulang kemarin setelah mendengarkan musik, ya kan, apakah dia dimarahin sama ayahnya ataupun tidak. Tapi Sekyung cuma diem aja dan langsung pergi dari sana. Nah, karena masih penasaran kan, jadinya Yehon tuh memanggil si Jaemin dan bertanya bagaimana dia sama Sekyung tuh di masa lalu bisa akrab. Nah, diceritakanlah sama Jaemin kalau misalkan Yehon itu tuh dibilang penguntit si Sekyung, jadi nggak mungkin lah mereka bisa akrab gitu. Dan menurut Jaemin, Yehon tuh mendekatin Sekyung karena dia tahu bahwa Sekyung itu anaknya pintar, ayahnya jaksa dan juga ibunya CEO pasaraya. Dan di kesempatan itu, Jaemin juga bilang sama Yehon bahwa dulunya dia dan teman-temannya itu nggak ada ngerudung si Yehon, cuma mereka tuh cuma iseng-iseng aja loh. Dan dia kesel karena Sekyung itu melaporkan mereka atas perundungan yang dilakukan sama si Yehon. Nah, disinilah akhirnya Yehon tahu kok misalkan Sekyung tuh memang sempat pengen ngebantu dia. Akhirnya nilai ulangan tengah semester mereka itu diumumkan. Dan ternyata ketika dicek sama Song Yehon, nilai-nilainya dia itu sama sekali nggak ada yang benar. Pokoknya nilainya rendah banget. Dan ketika diajak teman-temannya untuk pergi keluar, dia itu nggak mood dan dia bilang dia pengen mencari guru private. Nah, disinilah dia menawarkan sama si Sekyung untuk belajar bersama karena cuma Sekyung yang bisa ngebantu dia. 공부 같이 하자. Ketika itu datanglah anak basket dari kelas sebelah dan di sini mereka itu pengen bergabung dengan kelas belajarnya Choi Sekyung. Cuma ketika mereka tuh ngobrol sama Sekyung terlihat ekspresinya berubah dan itu membuat Yehon jadi agak aneh dan juga ngerasa bahwa Sekyung itu ada masalah dengan mereka. Terus Sekyung bilang dia mau membuat kelompok belajar dengan mereka asalkan Song Hyun itu ikut bergabung dengan mereka. Akhirnya mereka bilang, ya udahlah, ntar aja lah dibicarain lagi gitu. Terus mereka keluar sambil membicarakan Song Yehon sebagai penguntitnya Choi Sekyung. Dan ketika ditanya sama Yehon, Sekyung tuh nggak mau cerita sebenarnya ada masalah apa di antara mereka. Nah, ketika Yehon pergi ke toilet untuk ngelihat itu orang-orang kelompok basket, ya kan. Nah, di sini mereka tuh langsung menyinggung tentang Yehon sebagai penguntit. Lalu Yehon langsung ngajak mereka duel main basket. Karena nggak percaya akan hal itu, ketika Sekyung mendengarnya dia langsung pergi ke lapangan untuk memastikan betul nggak itu, ya kan. Karena sebelumnya juga si Yehon itu sempat berjanji sama Sekyung untuk melakukan apapun yang dipengen sama Sekyung asalkan dia mau membantu Yehon untuk belajar bersama. Dan ketika itu juga Sekyung mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit dan mengatakan bahwa Yehon dan ibunya adalah 99,9% anak kandung. So itu adalah Yehon yang dia kenal dulu dong, bukan Yehon palsu. Dan ketika dia melihat ke arah Yehon, betapa kagetnya semua orang di sana termasuk Choi Sekyung. Yehon itu berhasil mengalahkan kapten basket yang terbaik di sekolah itu. Lalu dia juga memberikan pesan sama mereka untuk jangan pernah memberikan informasi palsu kepada orang lain, termasuk dirinya sebagai penguntitnya si Choi Sekyung. Nah, setelah itu Sekyung akhirnya menepati janjinya untuk membantu Yehon belajar bersama. Dan dia berpesan kepada Yehon untuk meningkatkan nilainya di semua pelajaran walaupun di satu pelajaran dia lemah. Jadi biar bisa lulus gitu loh. So untuk bisa masuk ke Universitas Seoul dia harus meningkatkan nilainya minimal di level 3 lah. Nah, ketika belajar bisa-bisanya Song Hyun itu tertidur. Ya sudah, akhirnya Sekyung itu mengizinkan mereka untuk istirahat sejenak. Nah, setelah itu tiba-tiba aja sikap Sekyung berubah dan menyuruh Song Hyun itu untuk ngekill Jaemin dan juga teman-temannya kalau misalkan mereka itu masih berani jahat kepada Song Hyun. Nah, kata-kata Sekyung yang gak seperti biasanya jadi orang yang berbeda banget membuat Hyun tuh kayak ngerasa apakah ini sifat asli dari Choi Sekyung? Rahasia yang selama ini yang memang diketahui sama Song Hyun yang asli. 송이현! Keesokan harinya, karena Yehon itu menang melawan basket dengan si kapten basket di sekolah itu, hanya dia diagung-agungkan sama teman-temannya. Tapi nilainya dia, aduh, itu kayak anjlok banget. Dan ketika dia penasaran sama nilainya Sekyung, dia kaget banget dong karena nilainya perfect banget.
Karena itu nggak bisa dibiarkan, dia langsung ngajak Sekyung lagi untuk belajar bersama. Tapi sebelum itu mereka mampir dulu ke supermarket untuk makan dan juga minum sambil ngemil gitulah. Nah di sini Ihan tuh kan mau ngambil minuman beralkohol dan membuat Sekyung tuh kayak, ini orang ngapain coba, kok kan mereka masih SMA dan juga nggak mungkin minuman beralkohol gitu. Mengelaklah si Ihan dan juga bilang bahwa dia berandai-andai aja. 이거 먹어. Sebenarnya Sekyung itu masih belum yakin kalau ini Mang Ihan ataupun tidak. Dia teringat yang dikatakan sama ART-nya Ihan bahwa dia itu alergi nanas dan cobalah dikasih sama dia kue nanas sama Ihan. Tapi ketika Ihan mau makan, dilepela sama Sekyung. Terus Ihan main minum aja tuh puding nanas dan inilah yang terjadi sama dia. Untung aja Ihan tuh gak kenapa-napa karena cepat dilarikan ke rumah sakit sama Choi Sekyung. Dan disinilah akhirnya Sekyung tahu kalau misalkan ini adalah bukan Ihan yang dia kenal, bukan Ihan yang asli. Karena Ihan itu alergi nanas dan itu harusnya dia tahu. 된다고 너 죽는다고. Dan akhirnya Sekyung di sini cerita bahwa dulunya dia bersikap dingin dan juga nggak baik sama Ihan. Itu niatnya dia adalah agar dia itu nggak sakit hati dan juga pengen menguji Ihan. Dan ternyata dia nggak tahu bahwa sikap dia itu membuat Ihan menghilang. Dan ketika dia menghubungi Ihan itu udah nggak bisa sama sekali, hingga dia mendengar Ihan itu mengalami kecelakaan dan akhirnya mereka bertemu lagi dengan kondisi Ihan yang berbeda dari sebelumnya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Choi Sekyung, Ihan bilang bahwa oke, dia ngaku bahwa dia memang bukan Ihan yang sebenarnya. Dan dia berjanji kepada Choi Sekyung kalau misalkan dia pengen minta maaf sama Ihan, dia bakal mempertemukan Sekyung dengan Ihan yang asli asalkan Sekyung mau ngebantu dia untuk sekarang, untuk belajar, untuk menjadi apapun yang dia mau gitu. Dan Sekyung bilang, oke, aku akan ngebantu kamu, asalkan kamu juga menepati janjimu untuk mempertemukan aku dengan Song Ye-han yang asli. Karena dia pengen minta maaf sama Ihan. Dan benar aja dong, Choi Sekyung menepati janjinya karena beberapa hari setelahnya dia selalu membantu Song Ye-han untuk belajar setiap harinya. Dan apapun mata pelajaran yang bingung sama si Ihan, diajarin sama Sekyung. Di sisi lain Kim Dong-soo dan juga timnya mendapatkan tugas lagi tuh dari selingkuhan ayahnya Song Ye-han, yang kebetulan ketika mereka di sana mereka bertemu dengan Jaemin dan juga teman-temannya. Dan dia mendengar bahwa Jaemin bercerita tentang Song Ye-han yang diajarin sama Kim Duk-pal. Dan menurut si Dong-soo ya mungkin ketika Duk-pal masih hidup dia bisa bermurah hati untuk mengajarin anak itu berkelahi. Jadi ya wajar-wajar aja dan sah-sah aja. Tapi karena dia mau melaksanakan tugasnya pada malam itu, dia langsung mengabaikan mereka dan balik lagi ke timnya. Dan ternyata timnya itu salah satu dari mereka malah ketangkap Pak Pol jadinya. Nah berhubung Jaemin and the gang di sana, dia memanggil Jaemin untuk menggantikan anggota timnya dia yang gak bisa melaksanakan tugas mereka pada malam itu. Hingga Jaemin yang nurut-nurut aja dan dia pun masuk ke mobil dan mereka langsung berangkat. Yang ternyata mereka itu menciluk ibunya Song Ye-han. Wow. 납치란 말이야. Jaemin yang gak tahu apa-apa dan juga kaget itu ternyata adalah pencilukan. Dia langsung kabur dari sana. Dan untung aja karena ART-nya Yihon melapor ke Pak Pol pun segera datang dan orang-orang itu langsung pergi dari sana. Dan untung aja Yihon, Sekyung gak kenapa-napa, begitu juga dengan ibunya Song Ye-han. Setelah itu Pak Pol bertanya sama Ihan sebenarnya apa yang terjadi. Nah entah apa yang dipikirkan sama Ihan, dia malah nyogok polisi dengan memberikan mereka uang yang itu pun jumlahnya nggak terlalu banyak ya kan. Kalau polisi di Konoha itu mungkin bisa dibayar ya kan. Oke, setelah itu Song Ye-han bilang sama Pak Pol bahwa itu insiden yang sederhana aja, nggak ada pencilukan ataupun apapun itu cuma salah paham aja. Tapi Pak Pol nggak yakin dengan apa yang dibilang sama Ihan. Jadi mereka memutuskan untuk menyelidikin ulang dan nanti bakal manggil Ihan lagi. Apakah betul Ihan bakal nyabut tuntutannya ataupun tidak gitu kan. Nah terus Sekyung tuh bilang dan juga heran sama Ihan kenapa dia nyabut tuntutannya. Dan juga bilang bahwa itu tuh nggak ada apa-apa. Ternyata alasan Ihan adalah kalau misalkan dia melibatkan Pak Pol itu dapat membahayakan hidupnya Song Ye-han yang asli gitu. Tapi ya dia juga tidak akan membiarkan orang-orang itu begitu aja. Dia bakal mencari cara untuk membalaskan dendamnya ya dengan cara dia sendiri.
Setelah itu dia nyuruh Sekyung untuk pulang aja karena kan mukanya juga terluka, dan menyuruh Sekyung untuk jangan sampai ketahuan sama ortunya ketika dia lagi kayak gitu. Tapi ternyata dia tetap keciduk sama ayahnya. Jadi dia bilang dia itu dihajar sama preman-preman ketika dia lagi belajar di perpus, dan ayahnya kan seorang jaksa. Dibawalah sama ayahnya ke TKP, dan ketika dicek ayahnya tahu kalau misalkan Sekyung tuh berbohong sama dia. Sekyung langsung ketar-ketir banget, dan dia pun karena kecapean akhirnya dia langsung jatuh pingsan, dan ayahnya langsung ngebawa Sekyung ke rumah sakit, dan ayahnya meninggalkan Sekyung untuk istirahat karena ya nggak mungkin juga kan ditanya-tanya sama ayahnya. Dan ternyata sebenarnya ibu Sekyung tuh tahu kalau misalkan ayah itu terlalu keras sama dia, dan meminta sama ayah Sekyung untuk membiarkan Sekyung hidup seperti anak-anak SMA pada umumnya. Tapi ayahnya tetap nggak mau dan keras kepala. Padahal selama ini Sekyung tuh udah nurutin semua apapun yang diminta sama ayahnya. 정말 동네아가씨들이 실수한 게 맞아? Sementara itu akhirnya Song Yi-hun memutuskan untuk mencabut laporan yang udah dibuat sama ART-nya sebelumnya tentang ibunya, karena dia memang pengen menyelesaikan itu sendirian melalui cara dia sendiri juga. Nah, dia juga bertanya sama ART-nya apakah mereka punya nomor telepon si selingkuhan ayahnya itu. Si ART nggak punya, bahkan juga supir pribadinya juga nggak punya nomornya. Katanya itu nomor sekali pakai, dan coba dicek sama Song Yi-hun, bener aja dong nggak bisa ditelepon lagi. Dia langsung perketat penjagaan di sana dan bingung sebenarnya apa tujuan dari si selingkuhan itu, ya kan? 죄송합니다. Dan bener aja dong tebakan dari Yi-hun bahwa yang nyuruh Dongsu itu adalah memang si mbak selingkuhan. Dan Dongsu bilang sama dia bahwa dia bakal mengurus ini dan menyelesaikan semuanya demi menyenangkan hati si mbak selingkuhan. Keesokan harinya ketika di sekolah, Yi-hun tuh heran kenapa si Jaemin tuh nggak masuk, dan dicoba telepon sama temennya tapi nggak diangkat sama sekali. Terus teman sebangkunya bertanya apa yang terjadi dengan wajahnya Yi-hun. Dia pun cerita bahwa dia sempat dihajar sama para gangster dan juga preman-preman, jadi dia membela dirinya dia. Terus teman-temannya ngajak Yi-hun untuk pergi ke kafe gila katanya kan. Yang Yi-hun pikir itu adalah kafe yang lain-lain, ya kan. Terus temannya bilang ya enggak lah, itu adalah kafe yang memang keren gitu loh. Jadinya ya wes lah, dia ikut pergi bersama mereka. Tapi tiba-tiba mereka salfok karena hingga jam mau pelajaran masuk Choi Sekyung itu nggak hadir. Karena khawatir, Yi-hun langsung ngechat Sekyung yang ternyata dia ceritalah sama si Yi-hun bahwa dia itu bohong sama ayahnya dia. Terus karena ayahnya ngecek segala-segalanya, dia akhirnya pingsan dan sekarang di rumah sakit. Tapi untuk saat ini dia udah di perpustakaan. Walaupun baru sembuh, tetap aja belajar aja kerjaan si Sekyung ini. Heran. Dan gak cuma Sekyung, Jaemin dan yang lainnya juga yang heran dengan perubahan sikapnya Yi-hun. Bahkan ART-nya juga semakin heran karena kan Yi-hun itu sekarang makanan kesukaannya pun berubah drastis. Sekarang dia suka makanan mentah gitu yang difermentasi. Terus Jaemin ternyata datang ke rumahnya Yi-hun untuk memastikan kalau misalkan gak terjadi apa-apa. Dan melalui driver pribadinya Yi-hun bilang bahwa emang gak ada apa-apa, cuma tetap aja Jaemin tuh khawatir ya kan, kalau terjadi apa-apa dia pasti dikejar-kejar sama Pak Pol. Ketika mau pulang, Song Yi-hun itu berpapasan dengan Choi Sekyung, dan dia melihat bahwa tangan Sekyung itu sering banget bekas digigitin di jari-jarinya dia. Jadi Yi-hun tuh bertanya apakah terjadi sesuatu di rumahnya Sekyung ataupun tidak. Tapi Sekyung gak mau ngejawab dan dia ngajak Yi-hun untuk belajar aja. Tapi ketika mereka belajar, Yi-hun dibuat heran dengan sikap Sekyung yang masih kayaknya kurang fokus, dan akhirnya dia mengajak Sekyung untuk istirahat. Disitulah Sekyung menceritakan detailnya kepada Yi-hun bahwa dia bilang sama ayahnya dia dipukulin preman saat berjalan-jalan, dan kemungkinan besar ayahnya bakal ngelaporin semuanya ke Pak Pol dan mungkin bakal lebih rumit lagi. Jadi Yi-hun tuh meminta maaf sama Sekyung karena sudah melibatkan dia tentang hal tersebut. Karena dia juga tahu kalau misalkan Sekyung tuh belum bisa membela diri, jadi diajarin lah di sini sama Yi-hun. 스트레이트 훅업. Kalau misalkan nanti seandainya ketika Sekyung tuh lagi dalam keadaan terdesak, lagi nggak ada Yi-hun di sana ya kan, biar dia bisa membela dirinya sendiri. By the way, ayahnya Sekyung bener aja dong malah ngecek temennya Sekyung yang bernama Yi-hun, dan hanya dia tahu kalau misalkan ibu data Yi-hun itu adalah anak harem dan juga orang buangan, dan dia sama sekali nggak setuju kalau misalkan anaknya berteman dengan Song Yi-hun. Bahaya nih.
Nah, ketika Song Hee-hyun sama Sekyung tuh mau pulang ke rumahnya Ihan ya kan. Nah, di sini sebenarnya Sekyung tuh ngelihat kalau di sana itu ada si Jaemin ngelihat mereka, memata-matain mereka. Terus diajaklah sama Ihan pergi ke kafe dan untuk memesan minum gitu kan. Jadi dia pengen tahu sebenarnya apa tujuan Jaemin memata-matain di rumahnya. Karena Jaemin pun sebenarnya nggak tahu kalau misalkan itu adalah rumahnya Song Hee-hyun. Jaemin cuma pengen memastikan bahwa orang tuanya Ihan tuh nggak kenapa-kenapa dan juga laporannya kan udah dicabut sama Song Hee-hyun. Jadi di sini itu si Jaemin kayak seneng banget dan juga lega banget karena dia itu nggak jadi dikejar-kejar sama Pak Pol. Tapi Sekyung paham betul apa maksud dari Jaemin dan dia tahu kalau Jaemin itu terlibat tentang kejadian kemarin. Dan karena terus-terusan sembunyi, si Jaemin ini kan gak sempat makan udah 2 hari. Alhasil Song Hee-hyun tuh ngebawa dia ke rumahnya untuk diberikan makan dan meminta ART untuk memasak cukup banyak makanan agar bisa dimakan sama si Jaemin. Dan dengan gak ada akhlaknya ya kan udah dikasih makan, si Jaemin malah bilang sama si Ihan untuk nginep di rumahnya dia. Nah disinilah Sekyung tuh nggak terima dong. Dia bilang oke, dia juga ikutan nginep di sana karena dia takut kalau misalkan Ihan tuh kenapa-kenapa. Apalagi dia tahu kalau misalkan si Jaemin ini kan agak licik gitu. Dan terus-terusan juga nih Jaemin gak ada akhlak ya kan. Dia malah minta sama Ihan untuk nginep di rumah Ihan tuh beberapa hari. Ya nggak mau lah Ihan ya kan. Apalagi mereka itu nggak temenan. Jadi udah dikasih hati, masa minta jantung. Dan masalah tentang perundungan Song Hee-hyun di masa lalu, katanya Jaemin itu nggak ikut-ikutan banyak andil di sana, terutama mengunggahnya ke medsos. Dia nggak ada. Padahal Hee-hyun tuh tahu dari buku catatan Hee-hyun yang asli bahwa ya ketuanya ya si Jaemin Dakzal ini. Jadi permohonan untuk menginap beberapa hari di rumahnya Song Hee-hyun itu ditolak mentah-mentah. Karena dia kesel, dia memutuskan untuk menenangkan diri dengan ngerokok ya kan. Terus didatangilah dia sama Sekyung. Dan disinilah Sekyung langsung nge-spill kalau dia tahu bahwa pada malam itu Jaemin adalah salah satu orang yang menciluk ibunya Song Hee-hyun. Dan ketar-ketirlah si Jaemin ketika Choi Sekyung tuh tahu apa tujuan Jaemin ke sana dan apa yang sudah diperbuat sama Jaemin. Karena emang pada malam itu beneran dilihat sama Sekyung wajahnya si Jaemin. Nah karena terdengar percakapan mereka sama Ihan langsung tanya sama si Jaemin di mana dia bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah menyuruh si Jaemin untuk menciluk ibunya dia. Di mana? 어디 가면 만날 수 있는 거냐? Dan akhirnya Jaemin bilang bahwa mereka itu adalah segerombolan kelompok gangster. Keesokan harinya ketika Sekyung lagi belajar, dia menyempatkan membaca buku yang pernah dia ambil di perpustakaan tentang doppelganger. Kalian tahu doppelganger ini adalah gejala dimana kita itu seperti memiliki sebuah orang kembaran tapi nggak nyata gitu loh. Seperti sebuah energi tapi terlihat seperti kembaran kita dan juga bisa memiliki sifat yang berbeda. Dan itulah yang diyakinin sama Sekyung, mungkin itu adalah doppelgangernya si Ihan gitu. Kalau kalian penasaran istilah itu apa, kalian nonton aja di YouTube-nya Nancy Judge, udah ada dia bahas sekitar 2 part. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya Dungsu mendatangin tempat kerjanya yang lama dan dia kayak kangen gitu loh dengan kebersamanya bersama dengan Dukpal. Dan mereka bakal berusaha untuk mengembalikan geng Chilsung, geng mereka dulunya. Dan dia juga menemukan beberapa kata-kata yang pernah dia bahas bersama dengan Kim Dukpal ketika mereka itu lagi belajar bersama. 나 오늘 하루만 독서실 좀 쉬자. Dan malam harinya ketika mereka baru selesai kelas malam, Yohan bilang sama Sekyung untuk pulang duluan aja dan juga sama drivernya karena ada hal yang harus dia kerjakan. Dan sebenarnya Sekyung tuh agak khawatir kalau misalkan Yohan tuh ngelakuin hal yang aneh-aneh ya kan, tapi ya sudahlah, dia percaya aja sama Yohan. Tapi setelah itu Ihan ditangkap sama anak buahnya Dungsu karena kan ya disuruh sama si Mak Lampir ya kan. Nah ketika mereka udah nangkap si Ihan, dia tahu itu berapa orang di sana dan bagaimana bentukannya. Dan setelah dibuka akhirnya dia tahu kalau bos dari semua ini yang disuruh sama si Mak Lampir adalah Kim Dungsu.